Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia ya nak ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini nanti kalian akan belajar mata pelajaran informatika. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ini ya nak ya, integrasi aplikasi Google Sheet, Google Slide, Google Drive, Canva untuk menghasilkan sertifikat yang diberikan kepada rekan sejawat. Kenapa pembelajaran ini penting? Kalian tahu sekarang ini eranya sudah era teknologi dan kalian sering melihat adanya kegiatan-kegiatan yang setelah kegiatan itu diberikan sebuah apresiasi berupa pemberian penghargaan dalam bentuk sertifikat contohnya. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kalian ada di dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Misalnya kalian sebagai pengurus organisasi, kalian dimintai tolong oleh siapapun, kalian bisa untuk membantu membuatkan sertifikat dengan memanfaatkan aplikasi yang ada, terutama yang ada di Google, yaitu Google Sheet, kemudian Google Slide, Google Drive, dan Canva. Dan saya yakin aplikasi ini sudah tidak asing di telinga kalian. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Bu Roma akan menunjukkan caranya. Baik, kemudian langkah dalam pembelajaran kali ini, silahkan nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah pernah kita bentuk. Kemudian di dalam setiap kelompok nanti diberikan peran yang berbeda. Ada sebagai peran ketuanya, sebagai sekretarisnya, sebagai bendahara, sebagai koordinator kegiatan, dan notulen ya. Baik anak-anak, kita akan langsung saja bagaimana praktek di dalam membuat sertifikat ini. Oke? Nah, yang pertama kita membutuhkan Google Sheet dulu ya. Kalian bisa membukanya di Google Apps ya. Jadi kita memanfaatkan ini ya nak ya, aplikasi Google Apps ini. Yang pertama kita buka Google Sheet ya, kita siapkan dulu semuanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kita buka Google Slide. Oke. Kemudian yang ketiga kita buka yaitu Canva ya. Oke. Kemudian kita akan menjalankan ketiga aplikasi ini terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi, memasukkan data seluruh anggota kelompok di dalam Google Sheet kalian. Ini kita delete ya. Yang pertama berjudul di sini sheetnya, misalnya ini kita beri nama kelompok 2 kelas 9B. Oke. Di sini kita isi dengan data nama, kemudian peran dalam kelompok, dan yang ketiga adalah email. Jangan lupa, karena apa? Email ini sebagai tempat kalian nanti akan mengirimkan data kepada setiap anggota kelompok. Namanya dicontohkan misalnya Denny, peran dalam kelompok sebagai ketua, emailnya misalnya pakai belajar ID ya nak ya. Jadi denny999@smp.belajar.id. Nah, nanti bisa kalian isi dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di Canva kita akan mendesain sertifikat. Nanti kalian boleh mendesain sesuai dengan kreativitas kelompok kalian masing-masing. Ini yang
saya contohkan adalah desain sederhana yang sudah ada di dalam Canva ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, anak-anak, di dalam Canva ini nanti kalian akan memberikan identifikasi sesuai dengan identifikasi yang sudah kalian masukkan di dalam Google Sheet datanya. Jadi ada nama, kemudian peran dalam kelompok. Nah, format tulisan penamaan di dalam desain sertifikat di sini nanti harus sama dengan yang ada di dalam Google Sheet-nya. Kalau di sini namanya ini ya huruf besar dan huruf kecil atau huruf besar di awal kata, maka di dalam desain sertifikatnya harus sama. Karena nanti kita hanya memasukkan dua identifikasi ini, yaitu nama dan peran dalam kelompok, maka dua kunci ini harus sama, atau dua data ini harus sama, dua identifikasi ini harus sama formatnya, nama, peran dalam kelompok, nama, peran dalam kelompok termasuk format tulisannya, huruf besar, huruf kecil, huruf besar di setiap awal katanya, dan harus diawali dengan tanda kurung buka, kurung tutup seperti tanda dalam operasi matematika seperti ini, dan harus dua tanpa spasi. Nih, jadi tanda seperti ini ya nak ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah mendapatkan desain di Canva. Kalian download nak. Downloadnya karena kita memanfaatkan Google Slide, maka downloadnya adalah dalam bentuk PPTX. Nah, di sini kalian simpan dulu ini di drive ya nak, supaya nanti kalian bisa membuka di dalam Google Drive. Kalian simpan di Google Drive. Oke. Bebas kalian mau masukkan di mana, bebas. Kalian tinggal pilih foldernya di mana. Ya, Bu Rohma pengen memasukkan di folder coba. Kalian boleh dicoba, boleh di yang manapun. Kemudian jangan lupa di PPTX ya, karena nanti kita akan membukanya di Google Slide. Oke, kita simpan. Nah, ini proses menyimpan di dalam drive kalian. Karena kalian menggunakan Chromebook, maka di situ langsung ada pilihan PPTX. Nah, kalian tinggal pilih dalam format PPTX. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke Google Slide, kemudian kita masuk ke Google Drive, kemudian kita cari di mana tadi kalian sudah menyimpan hasil downloadannya. Ya, jadi Bu Rohma tadi menyimpannya di folder ini, coba sertifikat kelompok, kemudian ada di sini. Nah, oke. Kalau masih seperti ini berarti perlu diedit dulu nak ya, supaya terapi. Oke, nah sekarang kalau sudah, ini kita sudah punya di PPTX, jangan lupa disimpan sebagai Google Slide dulu, supaya nanti kalian bisa dengan mudah untuk mencari. Simpan dalam Google Slide, kemudian
misalnya sertifikat, kalian boleh kasih nama ini, berarti sertifikat 9B begitu. Nah ini kok ada yang masih belum sesuai, kalian sesuaikan. Nah, kalian edit dulu. Nah, kalian edit dulu, kalian sesuaikan untuk komponennya. Jadi ada nama, kemudian peran dalam kelompok, pastikan nama dan peran dalam kelompok ini format tulisannya sama dengan nama dan peran dalam kelompok di sini. Oke. Kalau sudah, maka kita akan mulai bekerja ya. Kita sudah punya template di dalam Google Slide, kemudian kita punya data sebagai penerima kelompok dalam Google Sheet, kita sudah menyimpannya di Google Drive juga. Nah, sekarang kita akan membagikan sertifikat yang sudah kita buat ini tadi ke rekan dalam kelompok kita. Langkahnya, kalian masuk ke Google Sheet dulu. Setelah masuk di Google Sheet, kalian taruh kursor di sini ya, kursor di sini. Kemudian kalian menggunakan ekstensi untuk menambahkan satu aplikasi add-on namanya AutoCred. Jadi sekali lagi, kalian masuk ke Google Sheet, kemudian masuk ke ekstensi, pilih AutoCred, klik launch, oke, atau open boleh. Ya, kalau belum pernah digunakan sama sekali open, tapi kalau sudah sering dipakai launch namanya. Nah, setelah itu anak-anak, kalian klik new job. Nah, ini kalian kasih nama, misalnya apa? Sertifikat kelompok 2 kelas 9B. Bebas ini nanti ya. Kemudian kalian next. Langkah yang kedua, choose template. Berarti choose template ini memilih template sertifikat yang tadi sudah kalian desain, yang tersimpan di dalam drive. Tinggal klik saja di sini. Kemudian kalian arahkan ke sertifikat yang tadi sudah kalian desain. Nah, ya kan, sertifikat apa tadi, misalnya sertifikat 9B, kemudian kalian select. Nah, kalau ada notif seperti itu berarti ada yang salah. Kita kembali lagi, ada yang salah berarti dari desain yang sudah kalian lakukan tadi. Ini kalian close dulu, kalian pastikan adalah yang mana yang kalian buka sertifikatnya. Sertifikat 9B. Nah, ini tadi, oh ini masih kurang tandanya. Jadi kalau ada notif seperti tadi berarti ada yang salah dari templatenya, kita dari template sertifikatnya. Nah, ternyata ketika kita teliti ini namanya kurang satu, tanda kurungnya kita tambahin, klik. Nah, seperti ini. Oke, jadi harus dua nama, di sini juga dibuka dan ditutup oleh kurung 2, peran juga dibuka dan ditutup oleh kurung 2. Oke, kalau sudah, coba kita kembali lagi ke Google Sheet-nya, kemudian kita buka AutoCred-nya, jangan lupa, kemudian kita launch lagi, kemudian kita beri nama pada merge-nya, ini namanya merge, jadi menggabungkan antara template dan data penerima sertifikat sehingga nanti sertifikat bisa dibagikan secara otomatis. Sertifikat kelompok 2 kelas 9B. Oke. Kemudian next, kita pilih template-nya dari drive tadi yang sudah kalian desain, yaitu ini sertifikat 9B. Oke, masih loading ya. Oke ya, kemudian diklik, jangan lupa nak, diklik kemudian select. Nah, error tag fetching, please make sure type all text on your manually AutoCred once. Nah, ternyata masih tidak bisa, berarti masih ada yang salah. Kita ulangi lagi, di mana yang salahnya. Nah, oke, harus manual.
Oke, berarti kalian harus mengetikkan secara manual melalui apa? Google Slide, yaitu dengan menyisipkan secara manual. Berarti teksnya dimasukkan secara manual di sini. Nah, jadi yang downloadan dari Canva tadi langsung dia nggak mau, dia mau dibuat secara manual di Google Slide. Kemudian tadi nama, ya. Nah, manual di Google Slide seperti ini, nanti langsung bisa kopas saja ya nak ya. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian yang kedua adalah peran dalam kelompok. Peran dalam kelompok. Nah, oke. Jadi kalian editnya di Google Slide ya nak. Desainnya boleh di Canva. Sekali lagi desainnya boleh di Canva, editnya di Google Slide, supaya kalian tidak menemui kendala seperti tadi ya. Jadi ada nama dan ada peran dalam kelompok yang menerima. Oke, sudah. Kita akan coba lagi. Kita masuk ke Google Sheet, kita taruh di sel sini, kemudian kita klik ekstensi, kita pilih AutoCAD dan kita launch. Oke, kita launch, kemudian kita masuk ke sini. Nah, new job, kemudian di sini adalah sertifikat kelompok 2 kelas 9B ya, kemudian next, kemudian from drive-nya mana, di choose template-nya ya, kemudian setelah di choose dipilih tadi di mana, oh ini dia. Oke, kemudian setelah itu, nah ini dibawa turun, select. Nah, sudah mau kan anak-anak? Berarti kalian sudah tahu jawabannya ya. Jadi kalau ada permasalahan notifikasi seperti tadi pada saat di choose template, berarti sertifikat yang kalian desain harus diedit di Google Slide ya, untuk komponen yang nanti akan di match dengan data yang ada di Google Sheet yang ini. Oke, paham ya nak ya? Oke, berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, di sini sudah ada nama, peran kelompok. Berarti kalau nama dan peran kelompok kita map tuh, kita sesuaikan. Lah di sini belum muncul. Kita panggil dulu match, stepnya apa? Namanya sheet 1. Kita panggil. Nah, setelah kita panggil maka dia akan menyambungkan nama, berarti nanti menuju ke data nama yang di sini. Kemudian peran dalam kelompok berarti nanti menuju peran dalam kelompok yang sudah kalian masukkan di sini. Oke. Kemudian kalau sudah, next saja langkah yang keempat. Nah, file name ini nanti merujuk pada nama file yang akan diterima sebagai notifikasi oleh rekan kalian. Kita beri nama saja sertifikat, kemudian nama. Namanya mengacu di mana ini? Ada tanda panah kecil ini, kalian pilih nama. Oke, kemudian di sini tekan Ctrl V atau paste. Ya. Jadi ini yang ditekan. Kemudian jangan lupa tipenya dalam PDF. Ini sudah betul multiple, kemudian next. Masukkan di folder sini. Kalau kalian mau bikin folder yang baru ya boleh milih folder yang lain, klik choose folder. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita masuk ke folder coba sertifikat kelompok. Kemudian next. Ini opsional, next saja. Ini juga opsional, next saja. Share doc, ya kita share dalam format apa? PDF. Kemudian tuh ini kan ke email. Nah, tinggal pilih lagi di sini tanda panah kecil ini, klik, kalian pilih email. Oke. Kemudian paste di sini. Nah, kemudian tipe in subject ini harus ditulis, jangan lupa ya, tipe in subject. Misalnya subjeknya apa, judulnya apa, kolaborasi, misalnya kolaborasi kelompok, kolaborasi anggota kelompok misalnya. Kemudian tipe message-nya apa, misalnya kita ucapkan terima kasih begitu. Nah, oke.
kemudian kita next ya, ini di yes saja. Oke, dipilih yes ya. Ini juga yes, kemudian kita pilih save. Nah, ketika ada proses saving job sertifikat kelompok 2, maka ini sudah betul. Oke, tinggal kalau sudah betul berarti seperti ini sudah betul, tinggal diklik ini run tanda. Nah, ini sudah running job sertifikat. Nah, ini sudah dikirimkan ke alamat masing-masing email. Maka proses dari merge di sini sudah berhasil. Oke anak-anak. Nah, oke, ini sudah berhasil, ini kalian close. Nah, ini yang nanti akan kalian kirimkan sebagai bentuk hasil tugas kalian. Kalian kirimkan di Classroom ya. Jadi dari bagikan ini kalian klik, kemudian kalian ambil linknya. Ini pilih kementerian ya. Kemudian kalau sudah klik, kemudian salin link, kemudian klik selesai. Nah, kemudian kalian proses pengirimannya, masuk, buka tab baru, masuk ke Classroom. Oke, kalian masuk ke Classroom. Nah, setelah kalian masuk ke Google Classroom, kalian masuk ke kelas kalian. Hari ini adalah 9B. Kalian masuk ke kelas kalian, kemudian kalian post di sini. Misalnya berikut tugas kelompok 2. Kalian sebutkan anggotanya 1 siapa, kemudian 2 siapa, kalian tulis, kemudian di sini kalian tambahkan link dan kalian Ctrl V atau pastekan link tadi, kemudian tambahkan link. Setelah itu kalian klik posting. Oke, sudah selesai anak-anak. Jadi tugas sudah terkumpul di dalam Classroom semuanya. Itu untuk kegiatan belajar kita anak-anak. Silahkan kalian beraktivitas di kelompoknya. Tetap semangat, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.